rasanya kalau doa dan dukungan semuanya saya sangat berterima kasih. Halo, saya Tong Gigi. Proses lagi. Ya, Tong Gigi, makasih atas doa dan dukungan. Kedatangan Peggy di rumahnya disambut warga desa Kepompongan. Ratusan orang telah menunggu Peggy sejak Selasa pagi. Mereka bersyukur atas bebasnya Peggy Setiawan dan ingin memberikan dukungan secara moral. Peggy kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukungnya yang selama ini telah memberikan motivasi. Pasca bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari di rumahnya. Terutama pertama-tama saya ucapkan sangat-sangat bahagia bisa sampai kembali di rumah ini, bisa sampai bertemu dengan keluarga besar, orang-orang yang saya sayangi, saya kasihi, dan yang terutama yang memberikan dukungan sepenuhnya sama saya, dukungan moral, dukungan batin, semuanya ini adalah hari-hari spesial untuk saya. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk masyarakat seluruh Indonesia, untuk netizen, untuk para seluruh keluarga, untuk para tim PH semuanya, dan untuk semua netizen dan masyarakat seluruh Indonesia, dan untuk Ketua RT 02, RW 02, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kades semuanya, dan masyarakat Saladara, masyarakat Cimaja, dan Ketua Pemuda Cimaja, Ketua Pemuda Saladara, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian, karena berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti dulu. Terima kasih banyak. Masyarakat menyambut Peggy sangat antusias. Gimana nih tanggapannya Mas Peggy? Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan akan seheboh ini. Ini sangat luar biasa. Ini ada berkah untuk saya dan keluarga saya, dan ini menjadi sangat luar biasa bagi saya. Berkah tersebut. Pastinya sangat bahagia Peggy sudah sangat mungkin boleh bahagia. diceritakan ke pemirsa ini. Perasaannya gimana sekarang? Ya alhamdulillah, rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Cimaja, juga warga Saladara, juga Pak Buwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Bu, masyarakat Cirebon bisa Kepompongan ini sangat antusias Bu yang mendapat Peggy ini. Iya. Sebagai ibu dari Peggy ini gimana? Ya alhamdulillah. Warga kampung Cimaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyambut kedatangan Peggy Setiawan di kampung halaman. Warga yang mengikuti sidang pra-peradilan sejak awal yakin Peggy tidak bersalah. Bang Peggy. Halo, saya Tong Gigi. Proses lagi. Ya. Warga antusias mendatangi rumah Peggy Setiawan di Blok Cimaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Selasa sore. Warga mengetahui kebebasan Peggy Setiawan berkumpul di rumah keluarga Peggy. Warga yang mengikuti sidang pra-peradilan sejak awal yakin Peggy tidak bersalah. Selain itu, warga pun bersyukur dengan keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang mengabulkan permohonan pemohon hingga Peggy dapat terbebas dari penahanan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebagai ungkapan rasa syukur, warga akan menggelar pengajian di rumah Peggy yang dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan juga berbakti kepada orang tua. Oh, sangat luar biasa sekali. Kita nggak mampu melakukan apa-apa, ya kita hanya mampu berdoa dan memberikan support pada keluarga juga masyarakat supaya alhamdulillah dengan berkat doa, dengan berkat semua pihak, terutama orang yang di bidang hukum, alhamdulillah luar biasa. Saya sangat senang sekali, benar. Saya mengikuti dari awal bulan Mei itu ya sampai sekarang hanya mampu. Ayo kita doa, ya Allah, semoga kebenaran dan keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan di negeri kita tercinta Indonesia. Gembira sekali karena anak saya seperti kayak gitu, gimana ya. Jadi saya sangat bahagia banget. Warga saya udah keluar dari Jabar tuh. Orangnya diem, Peggy tuh nggak pernah main, di rumah aja. Kerja waktunya kerja. Itu aja. Dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore Faisal. Bagaimana kondisi di rumah Peggy malam hari ini? Apakah masih ada warga yang berkumpul di sana?
Ya, selamat sore Bremana dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula untuk suasana saat ini di kediaman Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Memang masih ada sejumlah masyarakat dan juga kerabat yang datang ke kediaman Peggy untuk memberikan selamat kepada ibu dari Peggy sendiri. Bisa dilihat di layar kaca Anda, Bremana dan juga pemirsa, ini adalah sejumlah masyarakat yang memang masih menempati atau masih berada di depan rumah dari Peggy Setiawan. Ya, di mana Bremana dan juga pemirsa, untuk saat ini keluarga dari Peggy Setiawan serta Peggy Setiawan memang saat ini tengah beristirahat terlebih dahulu, dikarenakan sejak pagi tadi memang keluarga dan juga Peggy Setiawan ini terus melayani media untuk memberikan statementnya terkait rasa terima kasihnya, untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah mengawal dan juga memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan. Nah, jika bisa kami gambarkan Bremana dan juga pemirsa, memang untuk suasana pada sore tadi kurang lebih Peggy Setiawan tiba di kediamannya sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Di mana tadi saat tiba di kediamannya ini, kami memantau di sini sekitar ada ratusan warga yang menyambut kedatangan Peggy ini dengan meriah. Warga tersebut memang terlihat sangat antusias menyambut kedatangan dari Peggy Setiawan yang baru dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat pada Senin malam kemarin. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, saat ini adalah suasana terkini di mana memang masih ada beberapa sejumlah masyarakat yang masih berada di kediaman dari Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di mana tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa warga yang ada di sini ataupun masyarakat yang memang merasa sangat antusias dan juga menunggu kedatangan dari Peggy Setiawan bahkan sejak pagi tadi, Bremana. Dan tadi juga usai tiba di kediamannya, memang Peggy Setiawan sempat menyampaikan sejumlah kalimat dan juga menyapa daripada warga yang ada di sini. Nah, ini adalah sejumlah warga yang memang ingin bertemu dengan Peggy Setiawan. Halo Ibu, selamat malam. Ini mau ketemu Peggy ya? Ya, saya dari Bedulan. Oh. Iya, dari Bedulan. Gunung Jati ke sana jauh. Dari Acanangun. Iya. Kesini dari kapan Ibu-ibu? Baru datang. Iya. Penggemar ini, setiap selalu tanda tangan tuh Pak di sana tuh di yang di depan itu. Nah, kemarin kan Peggy dinyatakan bebas ya oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini responnya gimana nih kemarin pas ngeliat di berita? Senang banget, sampai air mata tuh keluar sendiri. Males masak, males nyuci. 24 jam tuh ngeliat beritanya sampai Pak, sehari-hari Pak. Beli kota lagi Pak, lihat Peggy Pak. Peggy-nya bebas, senang. Ya Allah, baik Bu, mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang membuat ibu-ibu ini yakin betul kalau Peggy ini nggak bersalah dalam kasus ini Bu? Yakin Pak, Peggy kan orang baik gitu ya. Orang baik. kelihatan dari kita wajahnya juga beda Pak. Wajah kampung itu apa ya? Yakin wajahnya wajah kusem, cari nafkah. Beda sama orang kota. Wajahnya glowing, rambutnya glowing. Beda Pak, jauh banget. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nanti ketemu Peggy ya kita. Iya, baik Bremana dan juga pemirsa, tadi adalah sejumlah masyarakat ataupun warga yang memang masih ingin bertemu Peggy. Karena kan memang Peggy Setiawan ini kurang lebih sudah 1,5 bulan tidak pulang ke kampung halamannya atau ke rumah pribadi yang berada di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dikarenakan memang 1,5 bulan ini Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jawa Barat di rumah tahanan Polda Jawa Barat dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Namun kemarin Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini dinyatakan tidak sah, dan juga Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima seluruh gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Demikian Bremana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kakak kandung almarhum Vina, Marliana, merespon kabar Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas dalam putusan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Namun Marliana mempertanyakan siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya senang ya, karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap, ya
alhamdulillah senang sih. Memang harus dibebaskan. Iya betul. Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa? Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya. Karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Peggy Setiawan bebas angin segar bagi 8 terpidana lainnya. Penetapan status 8 tersangka diragukan oleh banyak kalangan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pun belum tuntas. Pembatalan status tersangka dan kebebasan Peggy Setiawan dari kasus pembunuhan Vina membawa angin segar sekaligus menimbulkan tanya terhadap 8 terpidana lainnya. Meski pengadilan telah membatalkan status tersangka Peggy, nyatanya kasus pembunuhan Vina dan Eki belum tuntas. Patahnya narasi Polda Jabar bahwa Peggy adalah otak pembunuhan Vina dan Eki bisa berimbas pada nasib 8 terpidana kasus tersebut. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam, Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan 8 orang terbukti bersalah. 7 orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, sementara 1 orang lainnya yang masih di bawah umur, yakni Saka Tatal, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. 4 dari 7 terpidana memberikan kuasa kepada pengacara dari DPN Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Aditya Wardana. Namun, jauh sebelum kasus Vina mencuat kembali, 7 terpidana kasus Vina pernah mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada 2019. Namun, gerasi itu ditolak. Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penetapan status 8 tersangka tersebut kini diragukan oleh banyak kalangan. Pasalnya, Peggy Setiawan yang sebelumnya menjadi tersangka kini bisa menghirup udara bebas karena penetapannya tidak sah. Lalu, apakah 8 terpidana itu bisa memenangkan peninjauan kembali yang mereka ajukan? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK akan dikabulkan. Kita ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan? Ini seru. Bahwa ada kan beberapa kejadian lain lagi seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil profit sendiri bisa dijadikan novum nggak? Ya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan. Kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil profit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016.
Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara, lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Sementara terkait kelanjutan kasus Vina, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjutinya. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut untuk supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Kembali di Ayu Sore pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung perkembangan serta kemajuan industri parekraf di sejumlah daerah di tanah air. Salah satunya melalui workshop Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 dan program Beli Kreatif Desa Wisata yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kemenparekraf menggelar workshop Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2024 di The Caldera Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pameran yang diikuti 30 pelaku ekonomi kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar pelaku industri kreatif, menginspirasi generasi muda, dan mempromosikan produk kreatif lokal agar dapat bersaing di pasar global. Kita harapkan produk-produknya ini semua bisa meningkat secara kualitas dan penjualannya juga, omsetnya juga meningkat, dan sesuai dengan destinasi super prioritas, ini produk-produknya juga memiliki kualitas. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga memberikan pelatihan pembuatan paket wisata melalui program Beli Kreatif Desa Wisata atau Beti Dewi 2024 di Desa Wisata Meat, Kabupaten Toba. Program Beti Dewi telah memperluas kolaborasi dengan stakeholder pariwisata, termasuk dengan 5 online travel agent yang dapat mempromosikan paket wisata di desa wisata. Dari Kabupaten Toba, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Sejumlah jenazah korban longsor tambang emas di Desa Tulabolo, Suwawa Tiwur, Kabupaten Bone Bolango berhasil dievakuasi tim SAR gabungan di posko tim SAR. Kedatangan jenazah dinanti keluarga korban. Tangis keluarga tak terbendung saat mobil ambulans yang membawa jasad korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Suwawa Timur, Gorontalo tiba di posko tim SAR. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Gorontalo untuk dilakukan identifikasi dan kemudian akan disemayamkan di rumah duka. Hingga saat ini evakuasi korban longsor tambang emas ilegal Tulabolo terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk menemukan puluhan orang yang masih dilaporkan hilang. Lakupang.